Kalau dari tes tes 1 2 3 4 masih kayak tadi nggak? Satu dua tes mic 1 2 3 4 masuk. Satu dua masuk nggak, Mek? Udah.
Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian, baik sidang jemaat yang ada di gedung gereja ini maupun jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah minggu pada hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita dengarkan dulu warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang hari Minggu 10 April tahun 2022. Yang pertama, pelayanan pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ani Marlin dari Gereja Toraja Jemaat Cimahi, dibantu oleh majelis bertugas, tim musik, tim live streaming. Diucapkan terima kasih atas pelayanannya. Yang kedua, persembahan. Jemaat yang mengikuti ibadah minggu secara online dapat memberikan persembahan syukur atau PSB dan persembahan lainnya melalui transfer ke rekening Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan mengirimkan bukti transfer ke bendahara, ada di layar live streaming. Dan juga dapat memasukkan kolekte hari Minggu atau persembahan lainnya dengan cara scan barcode QRIS. Yang berikut renungan malam Gereja Toraja Jemaat Tangerang dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 atau jam 8 malam. Liturgi dan link ibadah dibagikan dalam grup WhatsApp Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Yang berikut katekisasi.
Pendaftaran kelas katekisasi SIDI tahun 2022 telah dibuka bagi jemaat anggota baptis yang ingin mengikuti kelas katekisasi SIDI agar segera mendaftar ke tata usaha atau melapor ke majelis koordinator sektor masing-masing. Yang berikut perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 April 2022 dalam ibadah Jumat Agung bagi jemaat, anggota SIDI dan baptis dewasa yang ingin mengikuti perjamuan kudus agar mempersiapkan diri mengambil bagian dalam akta kudus ini. Tuhan memberkati kita. Kita masuk dalam warta PWGT. Ibadah rutin PWGT Jemaat Tangerang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 jam 6 sore di Gedung Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Pelayan firman Bapak Salmon Sampe, liturgis Ibu Kristio Rombe. Selaku nyonya rumah Ibu Maria Manaya, Ibu Murianti Lintin, Ibu Arvin Danari, dan Ibu Christine Dewi. Mohon perhatian bagi anggota jemaat PWGT Jemaat Tangerang. Kita masuk dalam warta yang berikut, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja dan segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Nama-nama ada di layar live streaming. Tuhan memberkati kita sekalian. Yang berikut berita sakit, mohon dukungan doa segenap anggota jemaat untuk anggota jemaat yang mengalami gangguan kesehatan, Bapak Julianus Rombe Tasik, Bapak Yohanes Herman, Bapak Lukas Banne, Bapak Henry Papulung, Ibu Since Lintin, dan Ibu Merpina Rombe, dirawat di Rumah Sakit Siloam, Karawaci. Yang berikut berita duka, telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Ibu Patimang, ibu terkasih dari Ibu Tati Kalembang atau Mama Yuna pada hari Jumat 8 April di Palopo. Segenap anggota dan majelis Jemaat Gereja Toraja Jemaat Tangerang menyampaikan turut berduka cita. Semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan mendapat penghiburan dari Tuhan. Warta yang berikut, kita melihat jadwal ibadah ke depan. Hari Kamis ada ibadah Kamis Putih jam 7 malam. Pelayan firman Bapak Pendeta Sabara, penanggung jawab Diaken Paulia Mangiwa. Kemudian di hari Jumat, ibadah Jumat Agung jam 9 pagi. Pelayan firman Bapak Pendeta Sabara, penanggung jawab Penatua Syahnan Huta Gaul. Hari Sabtu ada ibadah Sabtu Sunyi. Pelayan firman Bapak Pendeta Sabara, penanggung jawab ibadah Bapak Adriel Rumengan. Kemudian di hari Minggu 17 April jam 8 pagi ibadah Paskah. Ini di Sentul, nanti akan disampaikan oleh panitia HRG. Selanjutnya kegiatan Paskah di Sentul. Untuk pelayan firman ibadah Paskah ini Bapak Pendeta William Wairata MTH dengan penanggung jawab ibadah Penatua Luciana Parapa. Informasi pelayanan ibadah kepada segenap anggota jemaat bahwa mulai bulan April ini kita sudah membuka ibadah secara onsite. Jemaat boleh hadir dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Demikian warta jemaat. Selanjutnya ada penyampaian dari panitia HRG sehubungan dengan perayaan Paskah. Kepada panitia HRG disilakan.
Shalom Bapak Ibu, mewakili Panitia HRG 2021-2022, izinkan saya memberitahukan beberapa hal-hal terkait dengan rencana acara Paskah kita di Sentul 15-17 April 2022. Yang paling pertama adalah tentu saja acaranya direncanakan 15-17 April di Pelangi Hotel Resort Sentul. Kemudian sampai sekarang masih dilakukan pendaftaran peserta yang ingin ikut. Panitia berharap sekali bahwa ini bisa kita kumpulkan paling terakhir tanggal 10 April. Kenapa itu kami butuhkan? Karena betul-betul panitia ingin mengatur terkait dengan kamar. Kamar ini nantinya akan diusahakan untuk per keluarga supaya tidak ada kita mencegah hal-hal yang terutama dalam kondisi pandemi. Jadi kami sangat berharap teman-teman atau panitia ataupun seluruh jemaat yang ingin ikut dalam acara Paskah ini bisa menghubungi koordinator sektor. Koordinator sektor untuk saya bacakan ulang sebenarnya ada di grup jemaat di Perum Lipo Albert Bumbungan, Kota Utara dengan Bapak Abtalisman Tutu, Kota Selatan dengan Bapak Hardi Parangan, Cisauk Ibu Maria Manaya, Batan Gunung Sindur dengan Ibu Kendriani Lete, terus BSD dengan Bapak Alexander Ojawa, BBCL dengan Bapak Syahnan Hutagaol, Gading Serpong dengan Bapak Peter Sumbung, Pasar Kemis Cikupa dengan Bapak Daud Sama, kemudian adik-adik PPGT dengan Jepri Dale. Kemudian untuk acara beberapa hal yang perlu kami sampaikan ke kita semua terkait dengan kami berharap kita bisa mempersiapkan dress code yang diharapkan panitia dalam rentetan acara. Yang paling pertama, pada saat ibadah pembukaan diharapkan adik-adik anak-anak sekolah minggu menyiapkan baju warna merah atau pink. Jadi adik-adik sekolah minggu merah atau pink, kemudian bapak-bapak PKB itu memakai baju warna putih untuk ibadah pembukaan di Jumat, kemudian PPGT dengan warna biru, PWGT dengan warna hijau. Kemudian nantinya di hari Sabtu akan ada ibadah Sabtu Sunyi, itu diharapkan pada sidang jemaat ataupun peserta yang akan ikut memakai warna baju gelap atau hitam. Nah, esoknya di ibadah Paskah kita sama-sama memakai dress code warna putih. Seperti itu kira-kira. Kemudian terkait dengan penyediaan kendaraan yang disiapkan oleh panitia menyiapkan satu kendaraan bus yang akan disiapkan dan dikumpul nanti jemaat-jemaat yang masuk dalam daftar itu di hari Jumat. Diharapkan kita berkumpul sekitar jam 11 lewat di hari Jumat karena akan berangkat jam 12 siang. Jadi jemaat yang sudah mendaftar ke koordinator sektor kemudian akan menggunakan bus itu diharapkan hari Jumat jam 11 siang sudah berkumpul di gereja. Jam 12 siang kita akan bersama-sama menuju Sentul dengan menggunakan bus. Terakhir, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Dengan kondisi ini juga diharapkan pada saat nanti acara seluruh peserta bisa mempersiapkan hal-hal yang bersifat pribadi, terutama untuk masker maupun semua protokol kesehatan yang akan kita lakukan di sepanjang acara Paskah nantinya. Tuhan memberkati, semoga semuanya menjadi lancar oleh karena berkat-Nya. Terima kasih. Shalom, selamat pagi, dan salam sehat buat kita semua.
Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita menghadap hadirat kudus Tuhan dan kita yakini bahwa perjalanan hidup manusia tidak lepas dari tantangan dan rintangan. Kadang onak duri, kadang ada kerikil yang tajam, bahkan kadang ada ombak yang ganas menghantam sehingga membuat banyak air mata tertumpah karena beratnya beban hidup kita semua. Namun di Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, firman Tuhan menuntun kita untuk terus bersabar dengan mengarahkan mata kepada Tuhan dan tetap teguh seperti tema kita pada hari ini, teguh seperti gunung batu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita memuji-muji Tuhan dengan segala kemuliaan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari semua orang kudus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca Mazmur 31 ayat 10 sampai dengan yang ke-19 sambil berbalas-balasan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Sakit hati Sebab hidupku habis dalam duka. Kekuatanku merosot karena sengsaraku. dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan melari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak,
mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Dan tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang menyerang aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu. Dan turun ke dunia orang mati. Biarlah bibir dusta menjadi keluh. Yang menjadi mati oleh orang. Mari sidang jemaat kita sama-sama berdiri. Lalu dengarkanlah perintah mengasihi dari Markus 12 ayat 30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini.
Mari sidang jemaat kita menyatakan pengakuan dosa kita. Tuhan, inilah kami umat-Mu yang berdosa. Kami sadar bahwa dalam perjalanan hidup kami, ketika penderitaan, kesulitan, kekecewaan datang menghadang, kami sering tidak setia kepadamu, bahkan meragukan kuasa-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari Roma pasal 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita masuk pada akta persembahan. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang kau kasihi. Mazmur 52 ayat yang ke-11. Bila kau sedang gembira
syukur padanya. Mari sidang jemaat kita bawa persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, dunia dengan segala kekayaannya adalah milik-Mu. Bahkan diri dan hidup kami pun adalah kekayaan-Mu. Semua harta milik yang ada pada kami pun daripada-Mu datangnya. Kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu kepada kami, sehingga Engkau berkenan melayakkan kami di dalam Kristus untuk mempersembahkan persembahan syukur ini kepadamu. Berkenanlah dan kuduskanlah serta berkatilah persembahan syukur kami ini, sehingga mendatangkan kebangunan atas jemaat dan gerejamu untuk kemuliaan namamu dan kelebaran kerajaanmu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan diberitakan. Sebelumnya mari kita mohon tuntunan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Kita berdoa. Pagi hari yang cerah ini, secerah pengharapan kami, ada sukacita di hati kami. Engkau memungkinkan umat-Mu berhimpun dalam rumah Tuhan saat ini, mensyukuri segala kemurahan-Mu dalam perjalanan hidup ini. Dalam perhimpunan pagi hari ini, baik yang berhimpun dalam rumah Tuhan maupun yang berhimpun bersama keluarga di rumah masing-masing, ada kesiapan hati kami saat ini untuk membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami semua, baik hamba-hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, maupun segenap umat-Mu yang akan mendengarkannya. Kiranya firman-Mu diberitakan seturut kehendak-Mu, dapat dipahami umat-Mu dan diberlakukan dalam hidup ini. Layakkan kami, ampuni dosa kami, lalu bersabdalah, ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan pertama terambil dari Yesaya pasal 50 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11 dengan judul Ketaatan Hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak dapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku.
Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh karena tanganku lah hal itu terjadi atasmu, kamu akan berbaring di tempat siksaan. Firman Tuhan, amin. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11 dengan perikop berjudul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai ayat yang ke-23. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat berjumpa dalam ibadah Minggu Prapaskah ke-6. Ada sukacita saya boleh ada bersama dengan jemaat Tuhan, jemaat Gereja Toraja Jemaat Tangerang pada pagi hari ini. Dan saya adalah Pendeta Ani Marlin dari Gereja Toraja Jemaat Cimahi. Dan baru kali ini boleh berada dalam ruang gedung Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Puji Tuhan untuk pertemuan ini. Teguh seperti gunung batu. Itulah tema perenungan kita Minggu Prapaskah ke-6 ini. Teguh seperti gunung batu. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, menurut informasi majelis bahwa hari ini adalah hari yang sungguh luar biasa dengan antusias sidang jemaat untuk berkumpul beribadah dalam rumah Tuhan. Ya, Prapaskah ke-6 memperlihatkan juga bahwa inilah Prapaskah terakhir sebelum memasuki Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi dan juga Paskah. Berarti selama Prapaskah pertama sampai ke-6 ada kesetiaan kita untuk bersama-sama mengoreksi diri kita tentang siapa diri kita. Ada ketaatan kita untuk terus setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hingga saat ini kita boleh berada di penghujung Prapaskah ke-6. Puji Tuhan. Teguh seperti gunung batu. Apa yang kita pahami tentang kata teguh? Dan siapa yang dimaksud dengan gunung batu? Dan mengapa sehingga kita sebut bahwa kita harus teguh seperti gunung batu? Ya, Bapak Ibu, teguh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kuat berpegang. Berpegang pada adat, berpegang pada janji, berpegang pada perkataan. Jadi teguh, yaitu kuat berpegang pada apa yang kita janjikan, apa yang kita ucapkan, dan juga pada adat dalam kehidupan kita. Sedang teguh dalam Alkitab adalah teguh dalam pengharapan. Artinya tidak goyah dalam berbagai keadaan atau dalam berbagai situasi apapun yang kita hadapi. Jadi seorang yang teguh kalau dalam Alkitab berarti teguh dalam berpengharapan. Meskipun situasi, kondisi tidak menyenangkan, tetapi tetap teguh pada iman percaya. Lalu Bapak Ibu, yang dimaksud dengan gunung batu dalam Alkitab
Ya, kita senantiasa melihat dalam pembacaan Alkitab bahwa Yesus menyebut diri sebagai gunung batu yang teguh. Allah sebagai gunung batu yang teguh, yang kepadanya manusia menaruh harapan, yang kepadanya manusia berlindung. Jadi realitanya bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang teguh. Allah di dalam Yesus Kristus telah menyatakan dirinya sebagai gunung batu yang teguh. Tetapi Bapak Ibu, realita dalam kehidupan bahwa kita menyadari dan mengakui bahwa Allah adalah gunung batu yang teguh. Tetapi terkadang masih banyak orang yang mencari perlindungan di luar Allah. Sehingga banyak orang pula yang mengalami kekecewaan tatkala menghadapi masalah. Karena tempat perlindungan mereka adalah perlindungan yang mudah tertimpa oleh badai, mudah dihancurkan oleh angin dan gelombang. Ya, kalau kita masuk di dalam pembacaan kitab Yesaya pasal 50 pada ayat yang keempat sampai 11, pembacaan pertama tadi, ini berlatar belakang pembuangan Israel dan penyampaian nubuat penyelamatan Allah kepada umat yang sedang terbuang. Dan itu disampaikan oleh hamba Tuhan yaitu Yesaya. Nah, pertanyaan bahwa umat Tuhan tetapi mengapa mereka harus terbuang? Ya, sangat sederhana bahwa dalam perjalanan hidup umat Israel rupa-rupanya mereka telah gagal meyakinkan diri sebagai murid, mereka telah gagal meyakinkan diri sebagai umat Allah yang sejati, sebagai hamba Allah yang setia. Mereka telah gagal memperkatakan dan mendengarkan Taurat Tuhan, gagal memperkatakan dan mendengarkan pengajaran dari Tuhan. Sehingga mereka pun gagal untuk menyatakan ketaatan kepada Allah. Karena itu, apa yang Tuhan mau dari kita sebagai seorang murid, sebagai seorang hamba Allah, sebagai umat Tuhan, yang mesti kita tahu dan kita miliki untuk bisa menjadi murid dan hamba yang sejati. Ya, pembacaan kita dari Yesaya ini ada 3 bagian yang dapat kita lihat bersama. Ayat 4 sampai ayat yang ke-5, di situ ada dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Yang pertama harus dilakukan, dimiliki adalah memiliki lidah dan pendengaran seperti seorang murid. Lidah seperti seorang murid, pendengaran seperti seorang murid. Artinya bahwa ketika lidah kita adalah lidah seperti seorang murid, maka tentu kita akan memperkatakan apa yang telah kita dengarkan. Tidak memperkatakan yang tidak kita dengarkan kalau sebagai seorang murid. Artinya tetap taat setia, tunduk pada apa yang dikatakan oleh sang guru. Dan ini kita disebut sebagai seorang murid. Lidah kita harus dipakai menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Tetapi dalam konteks Yesaya, lidah dipakai untuk memberi semangat bagi banyak orang yang letih lesu. Dan itu pun yang harus terjadi dalam hidup kita. Bahwa lidah kita, lidah sebagai seorang murid, lidah yang harus dapat memberi semangat bagi orang yang letih lesu. Bagi orang yang berbeban berat, bagi orang yang penuh dengan pergumulan dan persoalan. Ya, orang mengatakan bahwa kita tidak bisa melakukan banyak hal, berbagi banyak hal kepada orang lain. Tetapi karena kita tidak memiliki sesuatu kekayaan, harta benda. Tetapi Bapak Ibu, kita dapat melakukan sesuatu yang sangat sederhana yang dimiliki oleh setiap orang, yaitu lidah harus memperkatakan sesuatu yang memberi semangat baru, sesuatu yang membuat orang tidak jatuh di dalam keterpurukan. Kalau dalam situasi kondisi
COVID-19 saat ini yang seolah-olah menakutkan, mencekam setiap orang, dan ada yang merasa bahwa rasanya menjadi sebuah aib ketika kena COVID-19. Lalu ada pula yang mungkin saling menghakimi bahwa Anda terlalu bebas, Anda terlalu pandang enteng terhadap kondisi negara kami, Anda terlalu begini dan begitu. Tetapi yang harus terjadi ketika saudara-saudara kita mengalami kondisi harus positif COVID, yaitu bagaimana kita memberikan semangat baru, membuat mereka kembali meyakini bahwa badai pasti berlalu. Bukan semakin mematahkan semangat, tetapi harus meningkatkan imun yang lagi kena pergumulan dan COVID. Nah, jadi Bapak Ibu, lidah seorang murid, kata-katanya harus membawa kesenangan bagi orang yang mendengarnya. Yaitu bisa kita lihat dalam Amsal 12 ayat 8. Lidah seorang murid bagaimana memperkatakan yang benar secara benar. Ya, kita kadang mengatakan bahwa iya, saya selalu memperkatakan yang benar. Tetapi terkadang kita memperkatakan sesuatu itu secara tidak benar. Sesuatu yang benar tetapi kita tidak memperkatakan secara benar. Artinya mungkin dalam situasi yang tidak tepat. Kita katakan bahwa memberi nasihat kepada seseorang itu adalah sesuatu hal yang benar, memperkatakan yang benar, tetapi secara tidak benar, dengan mempermalukan di tempat umum, dengan membuat seseorang tersinggung. Jadi ya benar memberi nasihat, benar memberikan arahan, benar memberi teguran, tetapi mungkin dengan cara yang tidak benar. Ini yang harus menjadi koreksi bagi kita, bahwa lidah kita harus memperkatakan yang benar, tetapi juga secara benar, sehingga membawa sukacita, membawa damai sejahtera bagi setiap orang. Kalau kita melihat perkataan Mesias, selalu memberi semangat baru dan menghibur yang lemah, yang penuh dengan kesusahan. Ya, bagaimana dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepada aku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebuah perkataan yang memberikan pengharapan, memberikan semangat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, jadi sebuah kalimat yang sederhana tetapi ya sangat memberikan semangat baru. Lalu bagaimana Yesus juga mengungkapkan dalam Lukas 23 ayat 34, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada sebuah perkataan yang menyatakan kasih, yang memberi pengampunan. Tetapi terkadang orang mengatakan ya, bahwa Anda telah melakukan kesalahan, maka tunggulah pembalasan. Pembalasan jauh lebih kejam daripada perbuatan. Ini adalah sebuah ungkapan perkataan yang tidak memberikan semangat atau sukacita. Nah, mengapa sampai Mesias dapat memperkatakan yang benar? Itu terletak pada kesetiaan kepada Bapaknya. Dia berbuat, bertindak dengan selalu mendengar tuntunan Bapaknya, menyampaikan apa yang didengar dan menyampaikan secara benar. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah lidah, apakah perkataan kita juga membawa kesejukan di hati sesama kita? Apakah membawa semangat baru bagi mereka yang letih lesu? Apakah membawa kedamaian? Atau justru menjadi batu sandungan? Atau menjadi pembawa perpecahan? Menjadi pembawa luka-luka yang tak tersembuhkan? Bagaimana pendengaran kita Bapak Ibu? Apakah pendengaran kita selalu peka terhadap suara atau kehendak Tuhan? Apakah peka dengan keadaan yang sedang terjadi? Atau justru kita orang yang tidak setia dan tidak peka terhadap suara Tuhan dan hanya mengikuti keinginan daging atau nafsu kita sendiri? Karena itu menjadi koreksi di Minggu Prapaskah ini untuk sensura morum bagi diri kita, bahwa lidah kita, pendengaran kita, apakah telah membawa sukacita bagi sesama. Lalu hal yang kedua dalam pembacaan Yesaya pasal 50 ini, ayat 6-9, di sini kita bisa melihat bahwa menjadi hamba yang taat dan menderita.
Bagaimana nabi ini menjadi hamba yang taat dan menderita, dikatakan bahwa aku memberi punggungku kepada orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Ya, dan ayat yang ke-8 dan ke-9. Artinya bahwa menjadi hamba yang taat dan menderita. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, ini ditujukan kepada Kristus. Bagaimana ia mengalami kesengsaraan, bagaimana ia menyatakan ketaatan dan kesetiaannya kepada Bapa, harus meninggalkan kerajaan kemuliaannya, menanggalkan segala kemuliaan yang melekat pada dirinya, datang ke dalam dunia, bahkan menjumpai milik kepunyaannya tetapi ditolak, dan ia memberikan dirinya mengalami penderitaan. Ia harus diolok, ia harus dicambuk, ia harus dihina, bahkan dikatakan ditampar pipi kiri, diludahi, dan berbagai perbuatan pelecehan bagi Yesus. Namun ini dapat terjadi karena ada ketaatan kepada Sang Pengutus, ketaatan mendengarkan perintah Bapaknya, lalu mampu untuk menghadapi segala pergumulan, segala persoalan kehidupannya. Bagaimana dengan kita yang saat ini dikatakan mungkin hidup kita antara kadang mengalami sukacita, kadang mengalami berbagai pergumulan, tetapi ketika kita tetap memiliki ketaatan kepada Tuhan, kita tetap memiliki kesetiaan seperti hamba Tuhan yang mau dirinya diperlakukan oleh manusia yang berdosa, yang memberikan dirinya untuk mengosongkan dirinya, dihina, dicaci, dimaki, bahkan harus mengalami kematian. Kalau kita melihat perjalanan hidup kita bahwa penderitaan yang Kristus alami tidaklah sebanding, pergumulan yang kita alami tidaklah sebanding dengan penderitaan Kristus. Tetapi terkadang kita tidak mampu bertahan, kita tidak mampu setia dan taat, lalu melakukan pembelaan diri. Kita kan masih manusia biasa, kita kan masih manusia lemah. Tetapi disinilah bagaimana kita menyatakan kesetiaan dan ketaatan yang tetap terfokus kepada Kristus, yang mau mengosongkan dirinya, mau menanggalkan segala keegoisannya demi menyatakan sebuah kesetiaan ketaatan kepada Tuhan. Memang untuk menyatakan ketaatan dan kesetiaan butuh pengorbanan. Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan mengorbankan diri kita. Tetapi itulah yang harus terjadi sebagai wujud taat dan setia. Tanpa ketaatan dan kesetiaan Sang Mesias, maka kita tidak akan memperoleh kehidupan dan keselamatan. Karena itu kita dituntut menyatakan ketaatan dan kesetiaan untuk terus mempertahankan kehidupan dan keselamatan yang telah Kristus berikan kepada kita. Kristus telah menyatakan ketaatan dan kesetiaan kepada Bapaknya untuk memberikan kehidupan dan keselamatan kepada kita. Maka mari kita menyatakan ketaatan kesetiaan kepada Tuhan untuk terus setia menyatakan, melakukan kehendak Tuhan demi mempertahankan akan kasih karunia, yaitu kehidupan dan keselamatan. Sehingga pengorbanan Kristus tidak berlalu begitu saja, tetapi akan menjadi bahagian hidup kita kini dan masa yang akan datang. Lalu hal yang ketiga Bapak Ibu, ayat 10 dan ayat 11. Di sini memperlihatkan bagaimana menjadi hamba yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti mendengar suara Tuhan, percaya dan bersandar pada Tuhan. Bukan mendengar kata hati, bukan mendengarkan kata sesama, tetapi kata Tuhan. Bagaimana mendengar suara Tuhan, percaya dan bersandar pada Tuhan. Ya, kalau mereka yang dengan sadar menolak Tuhan, tentu akan menghadapi berbagai penghukuman Tuhan. Jadi menjadi hamba yang takut akan Tuhan. Ketika menjadi hamba yang takut akan Tuhan akan mampu menghadapi berbagai masalah, berbagai persoalan, karena akan menggantungkan diri hidup kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan, kemampuan yang kita miliki.
Bagaimana dengan kehidupan kita? Sungguhkah takut akan Tuhan? Ataukah kita hanya menjadi orang-orang yang ingin ditakuti, tetapi melakukan perbuatan yang tidak memberi sukacita? Takut akan Tuhan adalah kekuatan yang teguh seperti gunung batu. Dengan kita takut kepada Tuhan, maka itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi masalah. Sebab menggantungkan diri hidup, menggantungkan segala persoalan pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Jadi bukan takut kepada diri, takut kepada sesama yang akan mudah menggoncang kehidupan kita. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, kita merenungkan diri kita bahwa mari menjadikan lidah dan perkataan kita menjadi berkat yang memberikan semangat baru bagi yang letih lesu, menyembuhkan luka dan kepahitan. Mari kita senantiasa pendengaran kita pakai untuk mendengarkan suara Tuhan sehingga kita bisa bertindak dan berbuat menurut kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, setialah dan taat kepada Tuhan apapun situasi dan keadaan hidup ini, karena Dia adalah sumber kekuatan kita dalam hidup dan dalam menghadapi pergumulan. Jadikan Tuhan tempat perlindungan dan sandaran hidup kita. Kita punya perlindungan dalam dunia ini, kita punya sandaran, tetapi semuanya itu terbatas. Hanya Tuhan adalah sandaran dan perlindungan yang teguh bagaikan gunung batu karang yang teguh. Mari kita takut pada Tuhan, karena itu adalah kekuatan kita. Jangan menolak Tuhan dengan mengeraskan hati, agar kita tidak berada atau tidak menjadi umat yang dibuang ke negeri pembuangan, di Babel yang baru di masa kini. Tetapi mari kita tetap menjadi umat yang takut kepada Tuhan, sehingga hidup kita tetap berada di Yerusalem yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Selamat menjalani hidup untuk menjadi murid yang taat dan setia kepada Tuhan, memberikan lidah dan telinga untuk memperkatakan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Selamat untuk terus menjadikan Kristus sebagai gunung batu yang teguh. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Tuhan adalah gunung batu yang teguh. Pada Dia umat menyandarkan diri dan kehidupan. Pada Dia tempat perlindungan yang memberikan keamanan dan kenyamanan. Karena itu, siapapun kita, datanglah berteduh, datanglah berlindung, datanglah menaruh pengharapan pada Kristus yang telah mati, yang telah bangkit, yang telah memberi diri untuk hidup, kehidupan, dan keselamatan kita. Dialah gunung batu yang teguh. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada Jumat 15 April 2022 akan dilayankan oleh Majelis Gereja pelayanan perjamuan kudus di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Karena itu, dengarkanlah formulir perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu
ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku." Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh para rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu, kita juga dipanggil untuk melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing bersikap demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Amin. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ada sukacita di hati kami Tuhan, karena ada kasih sayang, pemeliharaan dan berkat Tuhan yang selalu nyata dalam perjalanan kehidupan kami. Secara khusus pada hari ini, Engkau memperkenankan kami untuk bersekutu bersama umat Tuhan dalam jemaat-Mu, jemaat Tangerang, baik yang berada dalam ruang gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Ya Tuhan, dalam persekutuan ini kami merasakan kehadiran Tuhan, kasih dan berkat Tuhan, sehingga memungkinkan umat-Mu untuk memuji-muji nama-Mu dengan penuh sukacita. Kiranya puji-pujian yang telah didendangkan akan membawa sukacita tersendiri dalam kehidupan umat-Mu, menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Firman-Mu yang diperdengarkan di tengah-tengah umat-Mu, Engkau yang sempurnakan dalam hati dan pikiran umat-Mu, sehingga firman-Mu itu akan senantiasa tertanam baik, dan di dalam hidup ini akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yang terus memberi diri, hidup dan kehidupan untuk setia dan taat kepada Tuhan, dan terus menjadi umat yang menjadikan Engkau sebagai gunung batu yang teguh. Sehingga apapun pergumulan yang kami hadapi, kami tidak akan goyah, tetapi meyakini bahwa Engkau selalu setia menopang, Engkau selalu setia memampukan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa hari demi hari, minggu demi minggu dalam minggu Prapaskah, kami boleh berada pada minggu Prapaskah ke-6 ini, yang semakin meyakinkan umat-Mu bahwa karena kasih Kristuslah, maka kami dimungkinkan mengalami hidup dan kehidupan. Dan biarlah kami terus memeriksa, mengoreksi diri kami untuk selalu hidup setia hanya seturut kehendak-Mu.
Ya Bapa di sorga, ada sukacita yang dialami umat-Mu untuk segala berkat-berkat kesehatan, kekuatan, kesuksesan, dan juga pencapaian-pencapaian yang dialami oleh umat-Mu selama 1 minggu ini. Sempurnakan segala sukacita yang dialami oleh umat Tuhan, sehingga umat-Mu akan terus bersyukur dan terus memuliakan nama Tuhan semata. Dan ya Allah, kami juga serahkan akan keberadaan dari sidang jemaat-Mu dalam menghadapi kehidupan dengan berbagai persoalan pergumulannya. Kami hanya percayakan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami bersama mendukung dalam doa umat-Mu yang bergumul oleh karena sakit penyakit yang diderita. Bapak Julianus Rombetasik, Bapak Yohanes Herman, Bapak Lukas Banne, Bapak Henry Apapulung, Ibu Since Lintin, dan juga Merpina Rombe. Ya Allah, dalam kelemahan yang dialami oleh umat-Mu karena sakit penyakit, Engkau melawat mereka, Engkau menopang mereka, menguatkan iman percaya untuk menanti kesembuhan yang asalnya dari Tuhan. Kami juga bersatu hati mendukung umat-Mu yang dalam duka cita oleh karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai. Keluarga Ibu Tati Kalembang atau Mama Yuna berduka cita atas meninggalnya ibunda terkasih di Palopo. Ya Tuhan, Engkau hadir menopang keluarga besar dalam duka cita ini, sehingga mereka tidak putus asa, tetapi senantiasa melihat bahwa dalam berbagai situasi hidup, Tuhan senantiasa hadir menghibur dan memberkati mereka. Dan seluruh kegiatan, rencana, pemakaman, Tuhan yang senantiasa memberkati rencana-rencana keluarga. Ya Allah Bapa di sorga, kami pun datang membawa akan rencana dari umat-Mu, yaitu Aldo Rumengan yang berencana untuk berangkat ke Jepang dalam rangka studi. Kami percaya Engkau yang telah membukakan jalan. Kami mohon Engkau pula yang akan menuntun dalam perjalanan menuju ke Jepang dalam studi. Biarlah seluruh rencana, seluruh rangkaian perjalanan, dan seluruh kegiatan yang akan dilakukan boleh dilakukan dengan baik. Nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, kami datang membawa keberadaan sidang jemaat-Mu dalam pekerjaan masing-masing yang digeluti sebagai anugerah Tuhan. Engkau selalu berikan kesetiaan dalam menggeluti pekerjaan itu, sehingga melalui usaha pekerjaan yang Kau percayakan, umat-Mu terus memperoleh berkat yang asalnya dari Tuhan. Anak-anak sidang jemaat-Mu dalam pendidikan mereka, Engkau yang selalu memberikan ketekunan, kepandaian, dan kesetiaan dalam belajar, sehingga boleh sukses dalam studi masing-masing. Umat-Mu dalam upaya mencari lapangan pekerjaan, Tuhan berkati, bukakan jalan bagi mereka. Umat-Mu dalam mencari pasangan hidup, Tuhan yang senantiasa menunjukkan. Dan biarlah senantiasa meyakini bahwa Tuhan menyediakan sesuai dengan rencana Tuhan semata. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan akan keberadaan rumah tangga sidang jemaat-Mu. Engkau berkati setiap rumah tangga sidang jemaat-Mu dalam jemaat Tangerang ini. Biarlah rukun tentram senantiasa dialami, lalu sukacita, pujian, syukur terus diangkat hanya kepada Tuhan. Kami serahkan pelayanan-pelayanan dalam jemaat Tuhan di sini. Pelayanan-pelayanan ibadah Tuhan yang memungkinkan untuk dapat dilakukan secara baik. Pelayanan majelis jemaat dan pelayanan diakonia jemaat. Tuhan yang senantiasa berkarya sehingga majelis jemaat dan juga pelayanan diakonia jemaat senantiasa boleh dijalankan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Program kerja majelis dan OIG, Engkau yang senantiasa memungkinkan setiap program yang telah disusun untuk dapat direalisasikan di tengah-tengah persekutuan. Lalu rencana perayaan Paskah Jemaat yang akan dilakukan di Sentul Bogor 15-17 April 2022.
Engkau yang mungkinkan memberkati panitia, memberkati segenap sidang jemaat-Mu, sehingga rencana itu boleh terwujud, dan di dalam kegiatan itu terus mengalami dan mengaminkan berkat-Mu dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Sakbarak bersama dengan keluarga di dalam mengangkat tanggung jawab di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Berkati hamba-Mu bersama keluarga sehingga terus mengangkat pelayanan karena tuntunan penyertaan Tuhan. Jemaat-Mu terus merasakan pelayanan-pelayanan yang diemban oleh hamba-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Ya Allah, segala pergumulan-pergumulan umat Tuhan, segala harapan-harapan, segala rencana-rencana hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang hadir dalam setiap kehidupan umat-Mu, membuka jalan, memberikan yang terbaik sesuai rencana Tuhan, sehingga hidup umat-Mu senantiasa menikmati berkat-Mu. Demikian pula dengan rencana pelayanan sakramen perjamuan kudus. Tuhan persiapkan setiap umat-Mu yang telah menerima peneguhan sidi untuk dapat mengambil bagian dalam perjamuan kudus, sehingga benar-benar merasakan pengorbanan Kristus yang berkorban untuk memberikan kehidupan dan keselamatan kepada setiap umat yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan pelayanan gereja dalam lingkup Klasis Pulau Jawa, lingkup wilayah 4 Gereja Toraja, lingkup Sinode Gereja Toraja, lingkup PGI, dan juga pekabaran Injil. Engkau yang memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu dalam lingkup masing-masing, sehingga terus memberi diri mengangkat pelayanan, dan melalui pelayanan-pelayanan dilakukan oleh gereja-Mu akan membawa berkat sukacita dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan bangsa kami, para pemimpin negara ini. Berkati di dalam mengangkat tanggung jawab sebagai pemimpin negara ini, biarlah mereka terus melakukannya dengan takut akan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada sukacita, ada damai sejahtera. Kami serahkan juga akan perdamaian dunia, Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah negara-negara yang sedang bertikai, biarlah tetap tercipta perdamaian untuk menjadi sebuah kesaksian bahwa di tengah-tengah dunia Engkau senantiasa hadir menjadi pendamai di tengah kehidupan bangsa-bangsa. Kami mendoakan juga akan kegiatan pemerintah yang terus melakukan upaya penanggulangan wabah COVID-19. Seluruh upaya yang dilakukan, Tuhan memberkatinya, sehingga kiranya suatu saat COVID-19 boleh berlalu dari negara kami, dan kami boleh hidup dengan aman tentram, menikmati situasi yang seperti semula, dan dapat terus melakukan aktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan. Pimpin kehidupan umat-Mu 1 minggu ke depan ini dalam berkarya, dalam melakukan tanggung jawab masing-masing. Lalu ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, dan terimalah syukur serta permohonan yang kami datang bawa kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama di dalam doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama untuk berdiri. Sidang jemaat, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yesaya 50 ayat 7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda.
Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Sidang jemaat, pergilah, tetaplah teguh, meski hidupmu penuh tantangan dan penderitaan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi Selamat di Tangan Yesus. Demikianlah ibadah Minggu Prapaskah yang ke-6 Palmarum pada hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Aku